Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Instagram, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan di pagi hari ini, ya hari Selasa tanggal 8 November 2022 diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita ingin urusan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit, mohon kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa segera disembuhkan ya. Sahabat Instagram, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim tentu ingin terus meningkatkan kapasitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau itu khususnya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Dan juga kita ingin betul-betul dalam hidup ini adalah husnul khatimah. Ujungnya adalah baik, ujungnya adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kriteria-kriteria yang Allah sampaikan bagi mereka yang memiliki keimanan yang sejati, bagi mereka yang memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Apa kriteria itu? Ini disampaikan dalam surat Al-Anfal ya, ayat 2 sampai ayat 4. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin membuat keimanan kita itu berada dalam kekuatan mukmin yang sesungguhnya, ketika ingin kita diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan, diberikan rizki pilihan ya, dan tentunya ketika itu semua dijalankan, yang tertinggi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kriteria mukmin yang sejati? Apa sih kriteria orang yang mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni? Karena kata kuncinya ini ya, diampuni. Kalau kita sudah diampuni, insya Allah Allah akan memberikan limpahan rizki kepada kita semua ya, wa rizqun karim. Yang pertama adalah ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, sesungguhnya
orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza dzukirallah, apabila diingatkan oleh Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Ya, ingat Allah, hatinya bergetar. Allahu akbar, hatinya bergetar. Segera ambil air wudu, kemudian segera sholat. Hatinya bergetar. Ya, kontak hatinya masih bersih, ya. Ya, mendengar kata-kata Allah bergetar. Sedang membaca Al-Quran, ada kalimat-kalimat Allah, hatinya bergetar. Membayangkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, membayangkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, membayangkan begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada umatnya. Begitu kuatnya pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, CCTV, ya. Pengawasan Allah bukan hanya satu lingkup daerah, tetapi seluruh dunia, bahkan isi dunia, langit, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Kita mau lari kemana lagi? Nggak bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah punya kunci-kunci gaib. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Tidak diketahui kunci-kunci itu kecuali oleh Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa taala mengetahui fil barri, di daratan, apa kejadian apapun ya yang dilakukan oleh makhluknya, Allah maha mengetahui. Fil barri wal bahri, bahkan di laut pun Allah maha mengetahui. Kemudian wa ma tasqutu min waraqatin, dan apa-apa yang jatuh dari daun, illa ya'lamuha, kecuali Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Wala habbatin, dan tidaklah biji, fi dhulumatil ardi, dalam kedalaman bumi, wala ratbi wala yabisin, ya, basah, kering, illa fi kitabim mubin, ada dalam catatan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar Allah, bergetar hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai. Allah al-mudabbir, Allah yang mengatur hidup kita. Ketika keimanan kita sudah nyampe bahwa Allah yang mengatur kita, bahwa Allah yang memberikan rezeki, bahwa Allah yang menghidupkan dan yang mematikan kita, maka kita akan tenang. Ya, seorang yang dia naik pesawat, merasa nyaman, tenang, tentram. Misalkan dari Indonesia ke Saudi Arabia, tenang, tentram. Ya, karena dia yakin pilotnya mahir, padahal dia tidak kenal siapa pilotnya. Ya, bisa jadi orang yang pakai, tiba-tiba pakai seragam, kemudian dia menerbangkan dan oleng. Dan permasalahan-permasalahan yang ada, kehidupan yang ada di dunia ini, siapakah sopirnya? Siapakah yang mengendalikannya? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan kehidupan ini. Maka sudah selayaknya kita untuk menjadi tentram, tenang. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza, dan apabila tuliyat, dibacakan ayat-ayatnya, zadatuhum imana, maka mereka bertambahlah, ya, bertambahlah keimanan mereka. Bisa jadi keimanan kita di bawah. Kenapa? Karena kita tidak membaca Al-Quran. Karena kita jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak mungkin keimanan itu akan bertambah. Maka yang kedua, ketika kita ingin meningkatkan rasid, pulsanya bertambah, kuotanya bertambah, maka ya, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, tilawat dan hifdhan, membaca, menghafal, tadabburan, mentadaburi, kemudian tatbiqian, juga melaksanakannya. Dekatilah, ya,
Ajarkanlah anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Ajarkanlah anak-anak kita untuk senantiasa dekat dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Diperintahkan ya untuk tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu adalah kriteria seorang mukmin yang imannya benar, bagaimana setelah usaha maksimal ikhtiar menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tanda kutip ya, bukan berarti kita menyerah begitu saja, terserah Allah. Kita begini adanya kehidupan ini. Tetapi apa? Berusaha dulu secara maksimal. Ikhtiar dulu sesuai dengan kemampuan kapasitas kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai dengan kapasitas kita ikhtiar. Ya, yang di pasar berdaganglah, yang jadi guru mengajarlah. Ya, yang jadi dokter mengabdilah dia. Ya, melakukan aktivitas di rumah sakit. Ikhtiar itu. Nah, kalau setelah ikhtiar itu maka jangan lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal itu ala Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka itu adalah orang yang imannya hak, alladzina yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Ya, dia salat tepat waktu, 5 waktu. Tetapi mendirikan salat bukan hanya dia salat, tetapi bagaimana pasca sholatnya itu diterjemahkan dalam kehidupannya. Ya, jangan sampai rajin sholatnya masih nyempok galeng batur, masih korupsi, ya, masih membuat orang lain sakit dengan kata-katanya, dengan tindakannya. Ya. Alladzina yuqimunas shalah itu yang dia mendirikan sholat dan menerjemahkan sholatnya dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, dari sebagian rezekinya diinfakkan. Ada sisi empati ya. Kita berjuang maksimal ya untuk mencari maisha, mencari harta, tetapi ada infak ya. Ya, kita infakkan harta yang kita miliki, uang yang kita miliki sebagiannya infakkan kepada orang-orang yang di sekitar kita yang tidak mampu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita ingin keimanannya hak, ulaika humul mu'minuna haqqa, ingin derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan rizqun karim, rizki pilihan, rizki yang mulia. Yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika dikatakan Allah bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya bertambahlah keimanan. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, yang ketiga adalah tawakal. Yang keempat adalah alladzina yuqimunas shalah, ya, yang mendirikan salat. Yang kelima adalah ya alladzina yuqimunas wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Jadi ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Kemudian dibacakan ayatnya, bertambahlah imannya. Kemudian tawakal. Kemudian dia mendirikan sholat dan infak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, demikian dari Kang Fijar ya, orang yang sedang belajar. Apa yang diketahui disampaikan saja, mudah-mudahan manfaatnya yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taalanya, yang salahnya dari saya sendiri dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.